Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Marilah kita puji Tuhan kita melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1 dan 4, Sungguh Indah Alam. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, Meski tak layak diriku.
setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagi-Mu karena kami boleh berkumpul kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Namun demikian kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai ke dalam bait suci-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kami harus selalu menjaga kekudusan harinya. Tetapi pada akhir hari ini semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat, juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami melihat ya Tuhan begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi, tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat gereja-Mu HKBP akan mengadakan Sinode Godang HKBP. Sebahagian dari distrik-distrik telah memulai dengan Sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya
agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 dan 3. Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku, ternilai hargamu, oleh terurahkan sebabku sesungguhnya. Dihibur olehnya, biasa susah dan lelah, dan Dia jar beriman atas mana. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Tuhanku, ku dengar suaramu,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Merdeka. Karena kita ini masih dalam suasana 75 tahun Indonesia merdeka. Firman Tuhan hari ini untuk kita diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita membaca secara bergantian. Kita membaca secara bergantian 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dimanfaatkan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja, napa sebulung dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam suasana kemerdekaan ini kita semua merasa sukacita karena Indonesia saat ini sudah berusia 75 tahun dalam arti kemerdekaan. Merdeka, apa artinya merdeka? Merdeka berasal dari kata Sanskerta, Mahardika. Artinya apa? Mahardika bebas dari segala rasa takut. Dari rasa takut atas penjajahan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dan karena itulah, kalau bangsa Indonesia telah merdeka, demikian juga dengan kita. Orang Kristen yang percaya pada Yesus, yang telah dibaptis dan yang telah mendapatkan kehidupan yang kekal, sesungguhnya kita ini telah merdeka. Berarti kalau kita telah merdeka, kita bebas dari rasa takut. Dari apa? Yang pertama, bebas dari dosa. Makanya dikatakan di ayat yang ke-20 di sini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan karena telah lunas dibayar oleh darah Kristus, artinya
di dalam darah Kristus, di dalam Kristus itu ada penebusan dosa, ada pengampunan dosa. Sehingga kita tidak lagi takut atas kungkungan dosa. Karena ada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah menebus kita. Yang kedua, bebas dari apa? Bebas dari koridor halal dan haram. Nah ini kalau dalam perjanjian lama jelas itu. Ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Tetapi kemudian karena kerajaan Allah bukan lagi soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal sukacita dan damai sejahtera, makanya kita ini sudah dibebaskan dari koridor halal dan haram. Dan segala makanan bisa kita makan. Itulah mengapa kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 akan saya bacakan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi segala makanan yang kita makan, jika kita berdoa, maka itu sudah dikuduskan oleh Allah. Itu hebatnya. Jadi tidak ada lagi antara halal dan haram. Nah, akan tetapi karena kita sudah bebas, jangan salah gunakan kebebasan itu secara kebablasan, tetapi pergunakanlah dengan tanggung jawab. Itulah mengapa dalam Huria Korintus, mereka dalam jemaat di Korintus bebas melakukan apapun untuk memuaskan hasrat mereka. Itulah kemudian Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, di sini penting. Tidak dibiarkan untuk diperhamba oleh suatu apapun. Apa saja yang ada dalam nats ini? Dan ini akan menyapa kita hari ini, yang akan menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Yang pertama adalah hamba perut. Kalau di sini ini dikatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Jadi bagi orang Korintus pada saat itu segala sesuatu makanan itu bisa dimakan. Nah, kalau dengan demikian, maka Paulus mengatakan itu halal, tetapi tidak semuanya berguna. Makanya kalau dikatakan hamba perut ini punya dua pengertian. Yang pertama adalah bukan berarti kita seenaknya untuk memakan makanan yang ada. Apalagi saat ini kalau kita lihat virus corona, dari mana sih berasal? Katanya dari kelelawar yang dimakan orang. Dari situ kemudian segala bakteri yang ada dalam kelelawar kemudian bermutasilah menjadi virus, dan itulah virus corona saat ini. Tidak semuanya berguna untuk dimakan. Pengertian yang kedua adalah kita itu diperbudak oleh makanan. Kalau dalam bahasa Bataknya dulu saya ingat sewaktu saya LPP, latihan penata layanan dan pelayanan, waktu itu di Tarutung sebelum menjadi pendeta, kami waktu itu LPP cross country di Tarutung. Lalu kemudian saat itu saya sedang berada di tengah-tengah masyarakat dekat Pancuran. Lalu kemudian ada dua orang mengatakan, bereng, ro si botong jinak. Si botong jinak, harus botong jinakon. Usukun, apa artinya botong jinak? Rupanya itu artinya orang itu dipanggil botong jinak kalau sudah kenyang,
Kalau sudah kenyang, dia sudah jinak. Artinya mau disuruh apapun jadi. Kalau mau disuruh belilah ini, jadi. Asal dia dikasih makanan. Hanya itu aja masalahnya. Hanya itu aja. Jadi dia memang disitulah diperbudak makanan. Bisa disuruh-suruh. Nah, bukankah terkadang kita demikian juga? Asallah ada makanan di sana, amannya itu. Asallah ada makanan, lancarnya itu nanti untuk korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Kalau ada makanan, aman. Nah ini, diperbudak oleh makanan. Nah, yang kedua, mari kita lihat di sini. Kalau dikatakan ini, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah, dan itu memang tidak abadi, tapi fana sementara. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Yang kedua, diperbudak, diperhamba oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini melahirkan apa? Kalau dia tidak terkontrol, maka akan melahirkan percabulan. Diperbudak oleh apa? Pikiran kotor. Nah, inilah kemudian cabul itu identik dengan perbuatan pornografi di luar pernikahan. Nah ini. Padahal dikatakan di sini bahwa tubuh itu adalah untuk Tuhan, jaga kekudusan. Tetapi yang sering terjadi pada saat itu adalah orang karena sudah bebas, akhirnya bebas melakukan apa saja. Di sini Paulus mau menekankan bahwa tubuh itu adalah milik Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi jaga kekudusan tubuh kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau saat ini saya agak khawatir juga, karena berdasarkan data di Jawa Timur, 95% pernikahan gagal ataupun bercerai itu karena apa? Karena medsos, media sosial, baik WA, baik Facebook dan lain sebagainya, baik Telegram. Nah, di sini saya melihat bahwa sepertinya karena medsos ini sudah kemana-mana, sudah memang sekarang ini sudah menguasai seluruh kehidupan manusia. Jadi seolah-olah ada kompromi, seolah-olah tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi batasan. Benar bahwa teknologi itu tinggi. Teknologi itu sekarang ini akan semakin canggih. Kalau kita baca epistel kita tadi dalam Kejadian 11, dikatakan di sana tadi, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Bahwa apapun yang akan direncanakan oleh manusia akan tercapai. Dahulu saya dan juga beberapa yang hidup tahun 90-an masih muda dan tidak mengenal namanya internet. Tidak ada mengenal. Tetapi saat ini handphone, internet itu luar biasa. Bahkan sudah menguasai hidup kita. Handphone tuh sekarang tuh sudah sangat luar biasa, sangat hebatnya, canggihnya. Dari pertama handphone yang biasa hanya SMS dan telepon, saat ini sudah mulai bisa video call dan juga smartphone, bisa mencari data dan lain sebagainya. Hebat, luar biasa. Nah, di sini pentingnya kita untuk bijak memakai teknologi. Nah, sering kali teknologi disalahgunakan. Itulah salah satunya juga teknologi menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga. Sekarang ini sudah sering sekali, apalagi nyanyian-nyanyian saat ini. Mari kita lihat salah satu nyanyian itu, nyanyian lagu Batak itu.
Apa lagunya itu ya, kalau tidak salah, orang ketiga. Huboto dosalah. Huboto dosalah. Aku tahu aku salah. Dan seharusnya au selingkuh tuho katanya. Tapi tidak seharusnya aku selingkuh. Alai. Nah, di son. Alai demi cinta. Jadi cinta itu sudah ditamengkan. Dan sekarang semuanya sudah seperti kompromi. Apalagi dengan teknologi yang begitu hebatnya saat ini, waduh, luar biasa. Luar biasa. Berawal dari Facebook, berawal dari like kan, like. Kok di like. Masuklah kemudian komen, kamu bagus ya, mantap ya, keren ya. Mantap lah ke depan begini. Iya, mulai dari situ. Masuklah ke inbox. Masuklah ke inbox. Selesai. Teruslah nanti berhubungan. Nah, ini tidak ada lagi batasan. Tetapi saat ini mari bijak kita bermedsos. Mari kita bijak bermedsos. Mari kita gunakan medsos itu untuk kemuliaan Tuhan. Mulai dari mana? Tubuh kita ini. Panca indera, perkataan, perbuatan kita, hendaklah itu untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itulah ibadahmu yang sejati dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati itu. Jadi pertanyaannya sekarang ini bagi kita adalah, apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan segala perkataan kita, dengan segala perbuatan kita, dengan segala panca indera kita, dengan menjaga kekudusan kita? Memang banyak yang menggoda kita, banyak yang mengganggu kita. Nah, akan tetapi penting kita menjaga kekudusan ini. Penting kita bijak untuk bermedsos. Banyak yang cantik-cantik, banyak yang tampan-tampan di medsos itu. Bahkan kadang itu mau settingan. Wajah aslinya kadang yang enggak begitu. Aplikasi yang terbaru itu kemarin FaceApp ya. FaceApp itu luar biasa, membuat orang semakin cantik, semakin tampan. Memanglah. Terkadang saya pun kadang iya juga ya. Cakep juga ini orang. Kadang gitu. Karena memang pakai FaceApp. Kadang itulah teknologi itu. Tetapi bijaklah kita. Mari jaga kekudusan kita semua. Jaga kekudusan, suami menjaga kekudusannya, istri menjaga kekudusannya. Demikian juga orang yang sedang dalam pacaran juga menjaga kekudusannya. Kalau katakan di sini, ini sangat luar biasa ini. Kalau saya baca di ayat yang ke-16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, katanya. Menjadi satu tubuh dengan dia. Tetapi sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Mari ikatkanlah diri kita dengan Tuhan. Rajinlah kita bersaat teduh, rajinlah kita membaca Alkitab, rajinlah kita membaca renungan-renungan. Itu ada banyak itu di Facebook, di WA. Saya kadang banyak sekali menerima renungan dari mana-mana masuk, tapi saya baca dan saya renungkan. Nah, di sini penting supaya hanya firman Tuhan yang mengendalikan kita. Jangan lagi hawa nafsu kita. Jangan lagi hawa nafsu, tetapi biarlah firman Tuhan. Kita sudah bebas. Karena itu pergunakanlah kebebasan ini secara bertanggung jawab, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan yang menyapa kami. Segalanya halal Tuhan, segalanya sudah tidak lagi haram. Tetapi Tuhan, tidak semua berguna. Tetapi Tuhan, tidak semua bisa untuk memperhamba kami. Bapa, pimpin kami Tuhan dalam setiap derap langkah kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengatakan kepada kami agar kami jangan untuk diperhamba perut, juga jangan diperhamba oleh hawa nafsu kami.
Walaupun kami telah merdeka, karena Engkau telah menebus kami Tuhan, biarlah Tuhan kami mempergunakan kemerdekaan kami secara bertanggung jawab, menjaga kekudusan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, menjaga kekudusan kami Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Bapa, banyak sekali Tuhan yang mengganggu kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memimpin langkah kami. Tuhan, ajarilah kami agar kami selalu memuliakan nama-Mu melalui tubuh kami, karena itulah ibadah yang sejati. Pimpin kami Tuhan dalam segala apapun juga. Tuhan juga yang memberkati kami, setiap keluarga demi keluarga Tuhan di HKBP Waru. Demikian juga Tuhan, setiap anak muda yang saat ini sedang memadu kasih mereka, kiranya Tuhan Yesus yang menjaga mereka agar tetap dalam kekudusan, dan mereka juga Tuhan tetap memuliakan Engkau dengan tubuh mereka. Tuhan Yesus, inilah kami semua Tuhan, hapuskan segala dosa-dosa kami. Berkati Tuhan pembangunan rumah pendeta saat ini Tuhan di Tambak Sawah. Engkau Tuhan yang akan mencukupkan segala-galanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu memimpin kami semua, menyatukan hati kami semua, para halado dan juga jemaat HKBP Waru Tuhan, untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui tubuh kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan yang sakit Tuhan, yang mungkin saat ini sedang dalam terbaring, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Kabupaten Karo Tuhan, yang karena erupsi Gunung Sinabung, kiranya Tuhan yang menguatkan dan yang memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan juga yang menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya pada kita hari ini, agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal,
Tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh suatu apapun. Terima kasih bagimu ya Tuhan Allah kami yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk jemaat HKBP Waru dan semua yang mendengarkan dan yang mengikuti ibadah ini, mari kita semua mengikuti kebiasaan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Semuanya halal tapi tidak semua berguna. Semuanya halal tapi tidak akan kita pernah diperhamba oleh suatu apapun. Karena itu hiduplah tetap dalam kekudusan dan dalam pertanggungjawaban kita nantinya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan.